Ada obsesi besar bagi saya untuk membuat sejarah baru kemahasiswaan di IPB. Kita bincang-bincang di namanya DPR, di bawah pohon rindang. Tempat kita diskusi dengan para mahasiswa dan sebagainya, kita berpikir bahwa saatnya mahasiswa IPB itu harus naik kelas. Akibatnya, mata kuliah pengantar ilmu tanah saya dapat D, ya sisanya rantai karbon, C, ya. Sehingga IPB lah yang merusak cita-cita saya menjadi ahli statistik. Ada obsesi besar bagi saya untuk membuat sejarah baru kemahasiswaan di IPB. Nah, pada waktu itu kemudian saya aktif di Senat Mahasiswa itu sejak semester 1. Semester 1 saya menjadi sekretaris OMA, merangkap menjadi salah satu ketua departemen di SNPT. Jadi sejak PPKU saya sudah menjadi pengurus BMKM, kira-kira gitulah ya. Tahun semester berapa? Semester 3 ya. Pada waktu itu kita bincang-bincang di namanya DPR, di bawah pohon rindang. Tempat kita diskusi dengan para mahasiswa dan sebagainya, kita berpikir bahwa saatnya mahasiswa IPB itu harus naik kelas. Jangan hanya main di level nasional melalui forum SMP dan sebagainya, kita harus going global. Pada waktu itu mahasiswa ke luar negeri itu enggak ada. Tapi saya membayangkan pada saat itu, ini dunia sudah mulai bersatu melalui APEC, karena ada APEC pada waktu itu kan, mau ada APEC, ada macam-macam. Akhirnya kita bergabung di IAS, International Association of Agricultural Students. Nah di IAS itulah kemudian kita merintis. Pada waktu itu saya menjadi ketua panitia pertemuan mahasiswa se-Asia Pasifik. Itu semester keempat. Ya, saya diminta ketua panitia. Saya bilang saya belum pengalaman, enggak harus bisa. Bahasa Inggris enggak bisa dan sebagainya, tapi tetap di ketua panitia. Berapa sumbangan dari IPB pada waktu itu? Saya dikasih 0 rupiah. Mau ngadain acara dengan nilai 400 juta. Pada waktu itu 400 juta itu besar sekali, tahun 92 itu. Jadi 400 juta, Pak WR3, Pak Palawaruka, aduh kita nggak ada duit. Ya kalau gitu saya nggak perlu minta duit kepada rektorat, kasih saya pinjaman untuk buat proposal yang bagus. Akhirnya saya dapat pinjaman 2 juta. Dari 2 juta itulah untuk operasional macam-macam, akhirnya terkumpullah dana kurang lebih sekitar 500 juta. Apa akibat dari 500 juta itu? Akibatnya mata kuliah pengantar ilmu tanah saya dapat D, yang F nggak ada alhamdulillah, D itu ada berapa ya? Ya sisanya rantai karbon, C ya. Coba bayangkan pada waktu itu karena saya ingin mensukseskan acara pertemuan mahasiswa se-Asia Pasifik. Kalau saya nggak total, saya nggak all out, maka akan gagal acara ini. Dan reputasi luar biasa. Pertama kali saya mengorganisir acara internasional dan itu belum ada acara internasional di Indonesia sebelum acara kita itu. IPB memulai. Dan untungnya dosen-dosen itu baik-baik semua. Kuncinya negosiasi. Saya datang ke dosen ekologi manusia, Pak mohon izin, saya nggak bisa ikut ujian. Bayangkan bukan izin kuliah ya, izin nggak bisa ikut ujian. Karena hari ini saya diterima menteri, supaya dapat dana untuk acara itu. Oh nggak apa-apa, silakan aja. Karena ke sana nanti ujian susulan aja. Semua itu tergantung komunikasi dan negosiasi. Makanya kalau dapat D itu sudah beruntung. Jadi pada akhirnya saya amburadul nilai karena setiap hari ke Jakarta cari duit. Tapi setelah acara itu muncul, hampir setiap hari saya muncul di TV. Di mana TV itu hanya satu, namanya TVRI. Ya, sehingga saya ngetop sekali karena apa? Semua orang pasti nonton di siaran berita. Kemudian jam 7 malam itu saya muncul lagi. Bahwa saya nggak masuk kuliah, tapi muncul di TV terus. Tapi bukan muncul TV-nya, tapi dosen-dosen, oh berarti ini kerja beneran. Itu hebatnya dosen-dosen IPB yang mengizinkan saya beraktivitas luar biasa. Setelah mendirikan International Association of Agricultural Students, kemudian saya pertama kali keluar Jawa dan pertama kali naik pesawat, saya ke Brazil. Pertama kali keluar Jawa, pertama kali pegang pesawat, itu langsung ke Brazil yang jaraknya kurang lebih sekitar 23 jam. Saya sebagai National Director IAS, apa yang saya lakukan? IPB harus menjadi tuan rumah Kongres Pertanian Dunia. Semua orang mengatakan, apa mungkin? Saya lapor ke WR3. Serius, Rif? Karena pikiran saya apa? Begitu saya selesai, kemudian tidak ada momen international forum di Indonesia, maka tidak akan ada regenerasi. Karena apa? Tidak ada orang yang terlibat banyak dalam proses kepanitiaan macam-macam. Jadi saya tuh banyak dihajar di kepanitiaan, urusan teknis, makanya aku sekarang cerewet. Kenapa? Itu urusan saya kira-kira 30 tahun lalu, ngurusin mic, ngurusin spanduk, ngurusin macam-macam. Itu kerjaan saya dulu. Setelah lulus, bingung mau kerja di mana. Karena titik ketidakpercayaan diri tertinggi adalah ketika kita mau lulus. Bagi S2, S3 maupun S1, coba ini S2, S3 mana? S1 mana? Pasti aku bisa apa ya? Gak bisa apa-apa. Ternyata begitu saya sudah ujian skripsi, ditawari oleh
Pak Dinda Manduri dan Pak Bunasor untuk menjadi staf WR4. Bikin surat, bikin proposal, notulin rapat, ada tamu bikin minum, bikin kopi. Saya ke kantin beli nasi, kemudian bukain nasi untuk tamu untuk ini. Jadi itu pekerjaan saya. Sampai ada teman saya mengatakan gini, Rif, kamu tuh pemimpin mahasiswa, kerja yang bener dong. Kayak saya kerja di bank. Ada teman mahasiswa sudah pakai dasi, ya, pakai mobil, kemudian katakan kerja yang konkret dong, kayak saya gini-gini. Sementara saya kerjanya masih apa? Bikin kopi, fotokopi, ya, kemudian beliin gado-gado, dari gado-gado itu bukain, ngasih ke itu, bikin teh, tamu Pak Bunasor dan sebagainya. Itu pekerjaan yang menguntungkan orang, sehingga pada saat itu saya dekat sekali dengan OB-OB di rektorat. Sehingga banyak sekretaris rektorat ini, Bu Iyum semuanya itu teman-teman saya ketika saya beli nasi. Saya bergaul dengan mereka, jadi saya tuh mengenal rektorat, mengenal itu dari bawah. Jadi itulah dari bawah betul dan seluruh skill harus dilalui. Kemudian baru menjadi direktur, kemudian menjadi dekan, akhirnya menjadi rektor. Ya. Jadi para mahasiswa semua tidak ada yang instan di dunia ini. Itu proses panjang yang saya harus melalui. Dan semua bisa dilakukan karena apa? Dunia kemahasiswaan. Tidak mungkin saya bisa public speaking, tidak mungkin saya bisa nulis proposal cepat, tidak tanpa ada gemblengan sebagai ketua panitia. Nggak mungkin. Orang yang masuk IPB sekarang bukan orang nomor 1. Anda harus tahu itu. Ya. Dulu orang masuk IPB adalah orang nomor 1. Saya terbaik di SMA, nomor 1, masuk IPB. Kenapa? Karena PMDK, jalur undangan hanya IPB saja pada waktu itu. Nggak ada yang lain. Daripada ikut si penmaru, ujian tertulis, masih gambling, mendingan sudah berpeluang 90% masuk IPB. Jadi sebenarnya saya masuk IPB itu, mohon maaf ya, safety first. Yang penting selamat dulu. SMA masuk perguruan tinggi dulu. Soal nanti di IPB mau pilih jurusan apa, urusan nanti. Tapi sudah SMA sudah berpikir, kalau saya masuk IPB, saya akan masuk statistik. Karena suka matematika. Tapi karena kalkulus saya dapat 40, ya, akhirnya saya membatalkan masuk jurusan statistika. Sehingga IPB lah yang merusak cita-cita saya menjadi ahli statistik. Sehingga masuk dunia sosial. Ya. Akhirnya saya bilang gitu, learning outcome IPB itu bukan learning dari hasil kelas. Learning outcome IPB, lulusan IPB harus menyatu antara dunia akademik dan non-akademik. Ini satu-satunya kebijakan yang ada di Indonesia, yang kemudian mengintegrasikan akademik dan non-akademik menjadi satu learning outcome. Sehingga kegiatan kemahasiswaan itu bagian dari kurikulum kita. Supaya apa? Supaya memang lulusan kita adalah lulusan yang menciptakan leader, menciptakan soft skill yang baik, itu by design, by system. Selama ini orang hebat-hebat sebagainya, ya sporadis saja, tidak didesain. Nah sekarang kita mendesain, jadi boleh kita ini biasa-biasa saja. Tapi kalau kita berusaha dengan cara yang luar biasa, akan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Terbukti enggak? Terbukti sekarang kan? Ya. Jadi saya mahasiswa siapapun masuk IPB dengan kondisi apapun sekarang kita poles menjadi orang lebih hebat daripada orang-orang yang juara-juara 1 di SMA itu. Nah sekarang kita terus tetap mencari orang terbaik juga. Kalau di SMA-nya nomor 1, di IPB lebih diproses lebih bagus akan menjadi lebih hebat lagi. Untuk bisa terus membuat kemahasiswaan IPB dinamis sehingga menghasilkan lulusan-lulusan IPB yang bisa mengukir sejarah-sejarah baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.